Pernahkah Anda membuang waktu di pagi hari hanya untuk memilih baju yang pas, sedangkan tren fashion di luar sana bergerak sangat cepat? Halo, saya Risa Radena Nugraha. Hari ini, tim kami, Outday, akan mempresentasikan racikan strategi bisnis kami untuk menjadikan aplikasi rekomendasi fashion AI sebagai solusi utama masyarakat. Secara internal, keunggulan utama kita ada pada teknologi AI yang praktis dan personal. Namun, kita juga menyadari adanya tantangan pada ketergantungan koneksi internet dan basis pengguna yang masih terus kami bangun. Di sisi luar, pesatnya tren fashion digital adalah peluang emas kita. Meski kita juga harus waspada terhadap perubahan tren dan munculnya pesaing baru. Lalu, gimana sih kita memadukan semua faktor ini menjadi langkah yang nyata? Rekan saya, The Strategis akan memaparkan rencana pertumbuhannya. Berikut merupakan SWOT pada aplikasi Outday. Halo semuanya, nama saya Beta Windan Putri dan sebagai strategis, saya akan membedah langkah proaktif dan ekspansi kita. Melalui growth inisiatif, kita akan memaksimalkan kecerdasan AI untuk mengambil keuntungan dari tren fashion digital. Langkah nyatanya, kita akan menggandeng brand ternama dan influencer untuk menghadirkan inspirasi pakaian yang akurat dari segala aktivitas mulai dari kerja, kuliah, dan acara-acara penting. Selain berinovasi, kita juga harus menjaga kualitas. Lewat sustain inisiatif, kita akan terus memperbarui algoritma AI agar selalu relevan dengan tren terbaru. Kita pastikan aplikasi OT memiliki performa yang jauh lebih unggul dan mudah digunakan, hingga pengguna tidak akan berpaling ke aplikasi pesaing. Itu dari sisi pengembangannya. Namun, bagaimana cara kita untuk menjaga stabilitas aplikasi OT dari kendala teknis? Risk Manager kita akan menjelaskannya. Halo, saya Simbi Dele Anugrah selaku Risk Manager. Aplikasi yang hebat harus siap menghadapi segala kendala. Melalui sustain inisiatif dari sisi internal, kita akan mengoptimalkan sistem aplikasi agar tetap ringan dijalankan, sambil terus memperluas promosi melalui kampanye digital untuk menarik pengguna baru. Dan pada langkah yang paling menentukan, yaitu survive inisiatif. Kita sudah menyiapkan solusi nyata untuk tantangan koneksi internet. Kami mengembangkan sistem change atau mode ringan, low data mode, sehingga update tetap bisa digunakan dengan lancar meski sinyal sedang tidak stabil. Kami juga siap menghadirkan program promosi dan referral agar daya saing kita tetap kuat melawan kompetitor. Sekarang, mari kita bedah matriks IV dan EV dari proyek kami untuk melihat bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi strategi bisnis ini. Pertama, kita lihat matriks IV di sebelah kiri yang mengevaluasi kekuatan, strength, dan kelemahan weakness internal kami. Di bagian strength, kekuatan, poin tertinggi ada pada penggunaan AI untuk memberikan rekomendasi outfit berdasarkan personal pengguna, serta kemampuan membantu pengguna memilih pakaian berdasarkan aktivitas. Keduanya mendapatkan skor tertinggi yaitu 1,00. Ini menunjukkan bahwa teknologi AI personalisasi menjadi kekuatan utama internal kita. Total skor untuk peluang internal ini adalah 2,60. Sementara dari sisi weakness, kelemahan, kita mengidentifikasi perlunya koneksi internet yang stabil agar fitur berjalan optimal serta berbasis pengguna yang saat ini belum terlalu banyak. Total skor kelemahannya adalah 0,50. Secara keseluruhan, total skor IV kita adalah 3,10. Angka ini di atas rata-rata 2,5, yang berarti posisi internal kita cukup kuat untuk memanfaatkan kelebihan teknologi yang kita miliki. Selanjutnya, mari kita beralih ke matriks EEV di sebelah kanan yang memetakan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal.
Pada bagian opportunity atau peluang eksternal, tren digital fashion dan penggunaan AI yang berkembang pesat menjadi peluang besar dengan skor 1,00. Disusul oleh peluang kerjasama dengan brand fashion dan influencer. Total skor peluang eksternal adalah 1,75. Namun, kita juga harus waspada terhadap threat atau ancaman. Perubahan tren fashion yang sangat cepat serta kompetitor atau pasar yang belum sepenuhnya mengadopsi produk ini menjadi tantangan utama kita. Dengan total skor ancaman sebesar 1,00. Hasil akhirnya, total skor EFE kita berada di angka 2,75. Ini menunjukkan bahwa bisnis kita sudah cukup responsif dalam menangkap peluang eksternal dan memitigasi ancaman pasar. Kesimpulannya, dengan total skor IEV 3,10 dan EFE 2,75, posisi strategis bisnis kita berada di kondisi yang positif dan siap untuk tumbuh dengan mengoptimalkan keunggulan teknologi AI yang kita kembangkan.